Merhaba Arkadaşlar, balik lagi bersama gua Dilvan di program Tobat. Tomer hebat. Setelah di video kemarin kita membahas tentang alfabet dalam bahasa Turki, hari ini kita bahas terkait Şimdiki Zaman. Nah, jadi teman-teman, di Turki itu terdapat 3 zaman alias 3 waktu dalam grammar. Ada Geçmiş Zaman, ada Şimdiki Zaman, dan ada Gelecek Zaman. Nah, Geçmiş Zaman itu digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Sedangkan Şimdiki Zaman untuk menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi hari ini, saat ini juga gitu kan. Atau sedang terjadi begitu kurang lebih ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah Gelecek Zaman untuk menjelaskan sesuatu yang akan terjadi atau yang baru akan direncanakan gitu teman-teman. Nah, terus kenapa sih kita belajar Şimdiki Zaman dulu? Kenapa kita nggak belajar Geçmiş Zaman dulu gitu? Alias zaman-zaman yang sudah lampau. Karena Şimdiki Zaman itu paling umum digunakan, paling banyak digunakan di percakapan sehari-hari gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai teman-teman, kita di sini pengen belajar dulu terkait zamir ler. Nah, zamir itu apa sih? Zamir itu kurang lebih ya mungkin kata ganti gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia, correct me if I'm wrong gitu. Jadi kayak saya, kamu, dia, mereka, dan lain-lain gitu. Supaya apa? Karena di bahasa Turki itu, di setiap kata ganti orang itu ada imbuhannya sendiri. Oke, lanjut ke kata ganti orang yang pertama adalah ben. Ben. Ben artinya saya. Ben artinya saya. Kemudian yang kedua, sen. Sen. Sen artinya kamu. Sen artinya kamu. Lanjut ke yang ketiga, o. O. O artinya dia. O artinya dia. Yang berikutnya adalah biz. Biz. Biz artinya kami atau kita. Yang selanjutnya adalah siz. Siz. Siz artinya kalian atau mereka. Tapi lebih cocok untuk kalian sih teman-teman ya, kalau siz itu. Dan yang terakhir adalah onlar. Onlar. Onlar artinya mereka gitu. Nah, sis sama onlar itu kalau sis itu lebih tertuju ya teman-teman ya. Kayak kalian gitu. Sedangkan kalau onlar itu mereka. Nah, kemudian sis ini juga bisa digunakan untuk kata ganti sen atau kamu, tapi untuk ke orang yang lebih tua teman-teman gitu. Misalkan kita pengen manggil kamu gitu kan, tapi ke guru kita atau ke orang tua kita atau ke orang-orang yang lebih tua gitu, maka kita panggilnya menggunakan siz. Atau kalau misalkan di bahasa Arab mungkin kayak ente sama antum gitu. Antum kan biasanya digunakan untuk yang lebih tua gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian udah paham terkait zamir ler ini, kita lanjut ke rumus Şimdiki Zaman. Untuk rumus Şimdiki Zaman sendiri teman-teman sebenarnya cukup mudah ya gitu. Jadi kita cuma perlu menambahkan kata kerja dengan rumusnya Şimdiki Zaman, yaitu iyor uyor. Iyor uyor. Nah tapi cara pakainya itu tergantung dari akhiran katanya gitu. Maksudnya akhiran kata itu kayak gimana? Misalkan di bahasa Turki itu teman-teman setiap kata kerja itu pasti kan menggunakan mek ya, mek atau mak gitu. Misalkan okumak, okumak artinya membaca. Terus beklemek, beklemek artinya menunggu. Kemudian yurumek artinya berjalan. Nah, yang makmeknya ini
itu tuh nggak ada artinya teman-teman. Itu cuman kata imbuhan aja. Nah, di SIMDIKI zaman tersebut, di SIMDIKI zaman ini, nanti yang make-make-nya atau mak-maknya tersebut bakal kita ganti menggunakan ior atau uyor. Nah, tapi kapan pakai ior, kapan pakai uyor, bakal kita bahas di sini teman-teman. Gitu. Jadi untuk yang pertama nih, yang pertama, kapan sih kita pakai ior gitu. Jadi kalau semisalkan di suatu kata kerja itu akhiran huruf vokalnya atau akhiran hurufnya adalah huruf unsuzler alias huruf konsonan, maka kalian harus melihat huruf vokal terakhirnya teman-teman. Huruf vokal terakhirnya itu apakah huruf A kah, atau huruf E kah, atau huruf I kah, dan sebagainya gitu. Misalkan di sini bakmak gitu kan. Bakmak artinya melihat ya teman-teman. Bakmak itu artinya melihat. Nah, bakmak, maknya dihapus kan gitu. Nah, pakai ior kah? Pakai ior kah? Pakai uyor kah? Gimana tuh kira-kira? Nah, kita lihat ke rumusnya gitu. Rumusnya adalah kalau semisalkan kata vokal paling akhirnya di kata kerja tersebut adalah A atau E, maka kita harus menggunakan eyor gitu. Jadi tadi bakmak jadi ba-ke-yor. Ba-ke-yor. Oke, kita breakdown deh teman-teman. Dari bakmak kan, ini bakmak. Nah, maknya dihapus nih teman-teman, diganti jadi eyor-uyor kan, gitu. Nah, karena di sini akhiran katanya adalah atau huruf akhirnya adalah huruf konsonan, maka kita harus cari huruf vokal paling akhirnya. Mana huruf vokal paling akhirnya? Huruf vokal paling akhir di kata ini adalah A kan teman-teman, gitu. Kemudian kita lihat rumusnya, gitu. Kalau A atau E itu pakai apa? A atau E itu pakai eyor, gitu. Jadi untuk menggunakan SIMDIKI zaman, kalimat bakmak atau kata bakmak ini adalah ba-ke-yor. Ingat bak-ke-yor ya teman-teman, bukan bak-kiyor. Kenapa bak-ke-yor? Karena nggak ada titiknya. Paham? Lanjut teman-teman. Berikutnya, misalkan contoh kalimatnya adalah gelior, gelmek. Nah, gelmek itu kan huruf vokal paling akhirnya di situ adalah huruf E kan teman-teman. Nah, maka kita lihat dulu nih rumusnya. Huruf E itu menggunakan apa? Menggunakan eyor kah atau menggunakan ior? Di sini kita lihat kalau untuk huruf E atau I, kita harus menggunakan atau rumusnya adalah ior tambahannya. Jadi gel, li, yor. Gitu. Dan berikutnya juga seperti itu teman-teman. Nanti kalau misalkan O atau U gitu kan, maka menggunakan uyor gitu. Contohnya adalah sormak. Sormak itu artinya bertanya teman-teman. Bertanya atau menanya gitu. Nah, sormak itu kan huruf ujungnya adalah O gitu. Kita lihat rumusnya. Rumusnya kalau O atau U itu kita menggunakan uyor. Jadi sor, ru, yor. Selanjutnya yang terakhir adalah kalau E atau U itu kita menggunakan u, yor. U-nya lebay, O-nya biasa aja. U, yor. Contohnya gulmek. Gulmek itu artinya adalah tertawa. Maka kalau semisalkan kita tambahkan SIMDIKI zaman, itu jadi gul, lu, yor. Semoga teman-teman paham ya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke berikutnya. Oke, terus gimana kalau semisalkan kondisinya adalah kata kerjanya itu akhiran hurufnya itu huruf unluler atau huruf vokal teman-teman. Maka kalau selain akhiran katanya A atau akhiran katanya E, itu kita cuma perlu nambahin kata kerja plus yor aja gitu. Misalkan di sini okumak. Okumak itu artinya membaca teman-teman.
kita tinggal tambahin yor aja. Jadi okuyor gitu. Artinya sedang membaca begitu. Kemudian yang selanjutnya uyuyor gitu kan. Uyumak. Uyumak itu artinya tidur, teman-teman. Kemudian kalau pengen ditambahin simdiki zaman atau pengen kita ubah kalimat tersebut menjadi penjelasan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan pada hari ini, maka ditambahin yor aja cukup gitu. Uyu yor gitu. Oku yor, uyu yor. Nah, tapi kalau semisalkan akhiran hurufnya huruf vokal, tapi huruf vokalnya itu adalah huruf A. Gimana teman-teman? Misalkan kayak gini. Aramak. Aramak itu artinya menelpon. Gitu. Maka A-nya ini itu diganti jadi huruf I. Sorry teman-teman. Huruf E atau huruf U. Gitu. Jadi dari arayor menjadi areyor. Jadi dari arayor menjadi areyor. Kenapa kok diganti? Ya emang gitu, udah nurut aja ya, biar cepat teman-teman. Oke, lanjut dari oinamak. Oinamak itu artinya bermain, teman-teman. Gitu. Nah, karena akhiran hurufnya di kalimat tersebut merupakan huruf A, jadi harus diganti menjadi huruf U. Dari A menjadi huruf U gitu. Jadi menjadi oinuyor. Dari oinayor menjadi oinuyor. Paham? Oke. Yang terakhir adalah apabila akhiran katanya adalah E, akhiran hurufnya adalah E, maka diganti menjadi huruf I. Gitu. Beklemek. Beklemek. Bekle itu kan huruf akhirnya itu E ya teman-teman. Nah, maka jadi bukan bekleyor. Kita ganti E-nya gitu kan, kita coret E-nya, kemudian kita ganti I. Kita ganti jadi I. Jadi bekliyor. Yang terakhir adalah ozlemek. Ozlemek itu artinya merindukan, teman-teman. Merindukan. Akhiran hurufnya huruf E kan? Gitu. Nah, huruf E-nya kita coret, kemudian diganti menjadi U. Jadi ozlyor. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Semoga sampai sini paham. Nah, ini yang terakhir teman-teman, kuncinya yang paling penting. Kalau misalkan kalian menemukan huruf T di kata kerja kalian, gitu. Kemudian si huruf T-nya ini diapit oleh dua huruf vokal di sebelah kirinya maupun di sebelah kanannya. Maka huruf T tersebut harus berubah menjadi huruf D. Oke, diingat-ingat ya teman-teman. Kalau nemu huruf T diapit dua huruf vokal di sebelah kanan atau di sebelah kirinya atau depan dan belakangnya, maka huruf T-nya harus diganti menjadi huruf D. Gitu. Gimana contohnya? Gitmek. Gitmek. Gitmek itu artinya pergi, teman-teman. Gitmek. Nah, kalau ditambah kita lihat ini rumusnya kan akhirannya adalah huruf konsonan ya, teman-teman. Jadi kita harus lihat huruf vokal paling akhirnya di kata tersebut apa gitu. Huruf vokal paling akhirnya itu kan I kan gitu. Lihatlah rumusnya. Nah, kalau E sama I berarti kata imbuhannya adalah ior. Pakai ior gitu. Jadi rumusnya git ditambah ior gitu kan. Nah, tapi di sini kan huruf T-nya itu diapit oleh dua huruf vokal ya, teman-teman ya. Ada huruf I, T, kemudian I lagi gitu. Jadi T-nya harus diganti ke huruf D. Jadi dibacanya dan ditulisnya adalah gidior, bukan gitior. Oke? Ingat-ingat teman-teman. Lanjut. Etmek. Etmek ini sebenarnya kata imbuhan juga, misalkan kayak devam etmek. Devam etmek itu artinya melanjutkan, teman-teman. Oke. Devam etmek misalkan. Tior. T-nya itu kan di sini akhirannya adalah kata konsonan ya. Jadi harus dilihat ke kata atau ke huruf vokal yang paling akhir. Huruf vokal paling akhirnya di sini adalah huruf E.
Nah, kita lihat rumusnya. Huruf E itu menggunakan apa imbuhannya? Menggunakan ior kan? Gitu. Jadi dari jadi kita perlu kita tambahkan ior di kalimat setelahnya. Jadi etior. Nah, tapi karena T-nya ini diapit oleh dua buah huruf vokal, gitu kan? T-nya harus berubah menjadi huruf D, gitu. Jadi dari etior menjadi edior. Oke. Yang terakhir contohnya adalah tat. Tat itu merasakan, gitu. Tat tambah ior. Jadi karena T-nya di sini diapit oleh dua buah huruf vokal, ya kan? Jadi berubah menjadi ta dior. Oke, paham ya teman-teman ya? Kita lanjut ke simdiki zaman. Gimana cara menggunakan simdiki zaman menggunakan kata ganti orang. Nah, semoga di sini kelihatan ya teman-teman tulisannya. Jadi, balik lagi kita di awal kan sudah belajar tentang zamir kan, atau kata ganti orang. Ada ben, sen, o, dan sebagainya gitu. Nah, kenapa begitu penting kita untuk belajar zamir terlebih dahulu? Karena di setiap kata ganti orang itu punya imbuhannya masing-masing teman-teman. Punya imbuhan atau punya ciri khasnya masing-masing. Gitu. Kayak misalkan ini, kosuyorum. Kok ujungnya ada sih? Ya kan? Kenapa kok ujungnya ada gitu? Karena yang sedang kosmek itu sebelumnya teman-teman, kosmek itu artinya sedang berlari ya, gitu. Kosmek berlari gitu. Karena ditambahin rumus simdiki zaman, ditambahin rumus simdiki zaman, maka kosuyor artinya sedang berlari gitu. Nah, di sini ada tambahnya lagi nih, Artinya apa? Artinya jadinya saya sedang berlari gitu. Jadi kalau ben itu kata tambahannya adalah gitu. Nah, kalau sen itu kata tambahannya apa? Sun. Gitu. Sen kosuyor sun. Kamu sedang berlari. Sen kosuyor sun. Gitu. Bang, kalau misalkan sen kosuyor doang bisa nggak? Nggak bisa. Karena nggak jelas siapa yang lari. Gitu. Jadi supaya lebih memperjelas gitu kan siapa yang sedang berlari harus ditambahkan rumus ini di akhirannya. Gitu. Kalau ben itu tadi balik lagi, sekarang kalau sen adalah sun kata tambahannya. Nah, terus kalau o dia gitu kan. Dia itu nggak perlu kata tambahan apapun, teman-teman. Dia itu polos aja. Jadi o kosuyor. Dia sedang berlari. O kosuyor, dia sedang berlari. Kemudian yang selanjutnya adalah biz kosuyorus. Biz kosuyorus. Kita atau kami sedang berlari gitu. Kata imbuhan untuk biz adalah uz. Biz kosuyorus gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat kosuyor uz ada uznya, itu berarti artinya kami. Gitu. Kemudian untuk siz. Siz kosuyorsunuz. Siz kosuyorsunuz. Kalian sedang berlari. Kalian sedang berlari. Kata imbuhannya adalah sunus. Kata tambahannya adalah sunus untuk siz. Siz kosuyorsunuz, kalian sedang berlari. Yang terakhir adalah onlar. Onlar kosuyorlar. Onlar kosuyorlar. Mereka sedang berlari. Mereka sedang berlari. Nah, untuk onlar ini teman-teman, sebenarnya untuk di Turki sendiri sangat jarang digunakan ya, gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen bilang onlar kosuyor, boleh, nggak masalah, gitu. Untuk jadi kata gantinya itu bisa menggunakan o aja, nggak perlu ada tambahan larnya, gitu. Onlar kosuyor boleh, nggak masalah, gitu. Atau pengen pakai onlar kosuyor lar juga biar lebih jelas, nggak apa-apa. Boleh. Jadi boleh kalian pilih. Itu pengen ditambahin lar kah atau nggak ditambahin lar? Boleh. Gitu. Sampai sini teman-teman paham ya terkait imbuhan katanya. Oke, kalau paham kita lanjutkan ke kalimat negatifnya atau olumsusnya. Ini tadi olumlu artinya positif, yang ini artinya olumsus artinya negatif.
gitu. Nah, untuk kalimat negatifnya itu kita perlu tambahan lagi setelah fiilnya atau setelah kata kerjanya gitu. Kalau tadi kan setelah kata kerja langsung ditambahin rumus simdiki zaman kan, langsung ditambahin uyor iyor. Nah, sekarang itu kita perlu tambahin mu me gitu. Nah, cara pakai mu me ini tuh sama teman-teman kayak ini. Sama kayak yang sebelumnya telah dijelaskan. Itu bergantung sama huruf akhirannya gitu. Kalau misalkan ini nggak ada di bahasa Turki, kes gitu, maka ininya adalah me, kes me yor gitu, dan sebagainya. Oke, lanjut. Tadi kalau misalkan teman-teman ngelihat ada tambahan lagi gitu kan, ada kata imbuhan lagi di sebelum rumus simdiki zamannya gitu, tambahannya tuh berupa me, mu, dan sebagainya, maka itu artinya negatif teman-teman. Kos muyorum, saya tidak berlari. Kos muyorsun, kamu tidak berlari. Kos muyor, dia tidak berlari. Kos muyorsunus, kalian tidak berlari. Kos muyorus, kami tidak berlari. Kos muyorlar, kalian tidak berlari. Oke, paham ya teman-teman? Di kalimat negatif gampang banget kan? Tinggal ditambahin imbuhan mu atau me aja gitu. Kemudian yang berikutnya adalah untuk kalimat tanya, teman-teman. Nah, untuk kalimat tanya ini itu kita cuman perlu mengubah di jatuh. Kita cuman perlu mengubah di belakangnya aja gitu. Kosuyor muyum. Kosuyor, tadi kosuyor artinya apa? Berlari kan? Kosuyor muyum. Apakah saya sedang berlari? Gitu. Jadi mu ini itu untuk menjelaskan suatu pertanyaan ya teman-teman ya. Gitu. Mu kemudian ada tanda tanya gitu. Nah, kemudian umnya ini itu merujuk kepada ben alias merujuk kepada saya. Jadi kosuyor muyum artinya apakah saya sedang berlari. Lanjut, kosuyor musun. Kosuyor musun artinya apakah kamu sedang berlari? Apakah kamu sedang berlari? Gitu. Lanjut, kosuyormu. Kosuyormu, apakah dia sedang berlari? Gitu. Kemudian kosuyor muyus. Kosuyor muyus. Apakah kami sedang berlari? Kosuyor musunus. Kosuyor musunus. Apakah kalian sedang berlari? Kosuyor musunus. Yang terakhir adalah kosuyorlar me. Kosuyorlar me gitu. Nah, kalau untuk onlar itu larnya bukan ditaruh di kalimat tanyanya teman-teman, tapi ditaruh di setelah fiilnya gitu. Kosuyorlar me gitu. Tapi kalau misalkan kalian rasa ribet untuk menambahkan ini, nggak apa-apa teman-teman, nggak pakai ini juga. Kalian cuma perlu sebut kosuyormu gitu, sama seperti o. Onlar kosuyormu gitu, itu pun nggak masalah. Oke, paham ya teman-teman? Nah, kemudian gimana kalau misalkan kita ingin menanyakan sesuatu tapi negatif, teman-teman? Nah, maka kita cuman perlu ubah ini aja, teman-teman. Kita cuman perlu ubah fiilnya aja atau kata kerjanya aja. Gitu. Seperti yang ini gitu. Jadi di sebelum kata kerja, di sebelum kata imbuhan simdiki zamannya itu kita tambahin mu atau me gitu. Kosmuyor muyum. Kosmuyor musun. Kosmuyor me dan sebagainya. Oke. Gimana teman-teman? Semoga kalian paham ya terkait pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk belajar bahasa Turki terus teman-teman dan hafalkan sebanyak-banyaknya vocabulary. Sampai jumpa di video berikutnya. Hadi görüşürüz.